Amma ba'du kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, rahimanallahu wa iyyakum. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Ini kajian perdana ba'da maghrib. Dulunya kan subuh. Nah ini coba ba'da maghrib. Dulu awal saya kajian di sini ba'da maghrib memang. Dulu. Dari tahun 2012 ya. Dari 2012 ba'da maghrib. Juga dulu ada kajian ibu-ibu waktu duha jam 9. Bapak-bapaknya ba'da maghrib. Ingat nggak Pak dulu Pak lagi? 2012 saya pindah ke sini 2012. Ini masjid tahun 2000 berapa? Iya, kalau nggak salah 2012. Ya, atau 2011. Sekitar 2012. Masya Allah. Ya, bab yang ke-35 atau 36. Ada beberapa matan tidak memasukkan bab pertama. Tapi ada juga yang memasukkan bab pertama. Dan muqaddimah kitab tauhid itu bab yang pertama. Bab maja'a fir riya, apa yang datang terkait masalah riya. Wa qaulullahi ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Surat apa ini Pak? Masya Allah, ini hafal ya. Dia hafal di luar kepala apa dalam kepala? Surah Al-Kahfi kalau antum sering baca seminggu hafal Pak. Tapi serius hafalinnya. Kan sering baca kan? Nggak percaya? Coba dihafalkan. Ya, seminggu Pak. Nanti kalau seminggu bisa dapat hadiah. Nama Pak Heri hadiahnya. Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, yang diberi wahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid. Aku hanya bahwa Allah itu Tuhan kalian, ilah kalian itu adalah ilah yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Rabbnya, falyamal amalan shalihan, maka beramallah amal yang baik, dan jangan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, ayat ini dibawakan oleh Al-Imam Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam bab masalah riya. Ya, tidak secara langsung menyebutkan tentang riya, tapi riya itu bagian dari syirik. Syirik apa? Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Ya, karena syirik itu ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah, syirik khafi itu bagian dari syirik kecil. Syirik besar itu menghapuskan seluruh amalan, ya, meruntuhkan seluruh amalan. Adapun syirik kecil itu merusak amalan yang disertai dengan syirik kecil itu. Ya. Seperti riya. Jadi ketika kita sholat nggak riya, nggak terhapus. Begitu sholat riya, terhapus. Bersedekah riya, ya sedekah itu saja. Sedekah yang kemarin dengan ikhlas tidak terhapus. Tapi kalau syirik besar, ya, beribadah kepada selain Allah Ta'ala, maka amalan yang dari dulu dikumpulkan apa?
hapus semua. Itu bedanya. Yang kedua, perbedaannya syirik kecil itu biasanya dalam wasilah pengantar kepada syirik besar, perantaranya. Adapun syirik besar itu tujuannya. Berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah dalam hal yang tidak bisa dikabulkan oleh makhluk, syirik besar. Ya, minta jodoh kepada manusia, minta rezeki kepada manusia, dipanjangkan umurnya, ya, kepada manusia langsung, itu syirik besar. Setiap hari kita menyatakan diri iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Tapi kalau menyertakan orang-orang soleh dalam doa dengan barokahnya, dengan dengan karomahnya, dengan Syekh Fulan, maka ini bisa mengantarkan kepada syirik besar, tapi bukan syirik besar, tapi ini syirik kecil. Karena Allah menyuruh langsung berdoa kepadanya, ud'uni astajib lakum. Ya. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Jadi perbedaannya itu, Pak. Ya. Ayat ini mengandung pengertian terkait masalah syirik, yaitu syirik kecil, yaitu masalah riya. Qul innama ana basyarum mithlukum, aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Karena itu Rasulullah SAW, beliau lapar, beliau haus, beliau tidur, beliau menikah, beliau balap lari dengan Aisyah kalah. Ya, itu biasa karena beliau manusia. Beliau tidur, beliau maka beliau tetaplah manusia. Beliau tetaplah manusia. Ini batas bawah. Ya. Tapi atasnya beliau adalah Rasul. Kita tidak boleh menghina Nabi karena beliau Rasul. Tapi kita tidak boleh mengangkat Nabi berlebihan karena beliau adalah seorang manusia. Ya. Nah, maka jangan kita memberi sifat-sifat yang berlebihan, ghulu kepada Rasulullah SAW. Itu Nabi sampaikan, la tutruni kama atrani nasara ibn Maryam. Katakanlah, janganlah kalian berlebihan memuji aku sebagaimana memuji Isa bin Maryam. Faqulu ana Abdullah wa rasuluh. Katakanlah aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Karenanya Rasulullah SAW menampakkan sisi-sisi kemanusiaannya. Ya. Kalau Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat, ya, menghidupkan orang mati, berbicara ketika masih bayi, maka Rasulullah SAW membelah bulan. Ya. Tapi semua mukjizat itu sama, terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh membeda-bedakan. Disitulah ayat la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membeda-bedakan karena semuanya manusia biasa. Tapi kalau kita membedakan Rasulullah karena beliau adalah nabi yang terbaik, boleh tidak? Tidak bertentangan dengan ayat tersebut, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, tidak. Ya, tetapi karena punya kelebihan masing-masing. Yang dilarang adalah kita melebihkan salah satu nabi dengan merendahkan nabi yang lain. Itu yang dilarang. Tapi kalau semuanya dilebihkan atau semuanya disebut dengan kebaikan, tidak mengapa. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memi'rajkan Nabi ke Sidratul Muntaha, Allah menggunakan lafaz hamba, subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan birrasulihi, karena maqam ubudiyah. Manusia itu harus kembali kepada jati dirinya bahwa dia hanyalah seorang hamba, manusia biasa. Ya, manusia biasa.
Nah, kita ini tidak ada kelebihan apa-apa. Kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala, maka kita bukan siapa-siapa. Yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku. Nah, ini makomnya Rasul. Karena tidak semua manusia Allah berikan wahyu. Itu pilihan Allah, Pak. Ya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah mengetahui untuk siapa risalah ini diemban. Ya. Makanya para rasul harus cerdas, Pak. Ya. Bayangkan kalau rasulnya dari bangsa kita, kira-kira sukses nggak? Karena sebagian orang lebih mengumpulkan satu bangsa daripada bangsa yang lain. Kita kebaikannya banyak, Pak. Ya, tapi jangan mengerbitkan Islam yang besar menjadi Islam yang kecil, skop Indonesia. Ini keliru. Islam itu universal, bukan lokal. Ya, maka tidak boleh berlebihan berbangga-bangga dengan suku, dengan bangsa sendiri, tidak boleh. La yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan. Jangan suatu kaum berbangga-bangga, ya bisa jadi suatu kaum yang lain lebih baik daripada mereka. Ini dalam surah Al-Hujurat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala lebih tahu, Pak, risalah Islam itu dibawa oleh siapa. Ya, kita Al-Quran udah 30 juz tertulis. Hafal enggak, Pak? Rasulullah SAW, bayangkan dulu beliau menghafalnya, beliau mendakwakannya bukan hanya dengan satu huruf, tapi tujuh huruf. Ya, bagi yang berpendapat huruf itu sama dengan qiraah, 7 qiraah. Kita satu qiraah aja udah belepotan. Subhanallah. Ya, belum Nabi berjihad, belum Nabi, luar biasa. Beliau menjadi hakim, beliau menjadi kepala rumah tangga, beliau menjadi tetangga, beliau menjadi sahabat, beliau menjadi guru, beliau panglima perang. Panglima perang juga ikut berperang, bukan hanya masih perintah, tapi turun di medan jihad. Bahkan sahabat berlindung dengan Nabi. La ilaha illallah, luar biasa Rasulullah SAW. Jadi, nah ini tentu ya berbeda dengan manusia biasa. Bahkan fisik beliau pun berbeda dengan manusia biasa. Kira-kira Rasulullah cerdas tidak? Cerdas. Ya, jelas sekali cerdas. Nah, maka beliau meskipun manusia biasa, tapi Allah wahyukan kepadanya annama ilahukum ilahu wahid, bahwa ilah kalian, Rabb kalian itu esa. Ya, pernah saya singgung bahwa kita ini wujud, benar nggak, Pak? Kita ini ada di alam. Ada nggak sih kita ini? Coba dicubit. Ada nggak nih? Nyata nggak? Wujud. Oke. Sesuatu yang wujud berasal dari sesuatu yang ada atau tiada. Ini pertanyaan mantik. Sesuatu yang ada, apakah ada dengan sendirinya atau harus ada yang mengadakan? Harus ada yang mengadakan. Orang Arab mengatakan, orang Arab Badui mengatakan, kotoran onta menunjukkan adanya onta. Ya. Kotoran onta itu menunjukkan adanya onta. Ya. Kalau kita nggak ada onta, ya kotoran cicak ada cicak. Ya. Alam semesta ini, Pak, yang luar biasa ini, gunung, lembah, bebatuan, air, hewan-hewan, luar biasa. Yang ada di atas tanah, yang di bawah tanah, yang di air, ya, yang di, kira-kira itu kan semuanya ada. Ya. Mana yang lebih mudah kita meyakini ada yang menciptakan atau tidak ada yang menciptakan?
ada yang menciptakan. Ini ada yang buat, ini ada yang buat. Bener nggak Pak? Handphone yang Anda punya, oh itu tiba-tiba ada ting. Kan nggak mungkin. Pasti ada yang membuat. Meyakini ini ada yang membuat lebih mudah daripada tiba-tiba ada tulisannya VIT. Sulit ya Pak? Maka meyakini adanya Tuhan, pencipta alam semesta ini lebih mudah daripada meyakini tidak ada pencipta. Jadi harusnya orang yang punya logika itu paham dengan masalah ini. Makanya ketika Imam Abu Hanifah berdebat dengan seorang ateis mulhid, ya, maka Imam Abu Hanifah mengatakan ada kapal isi muatannya penuh, ya, dia berlayar dari satu tempat ke tempat lain tanpa nahkoda, tanpa siapa-siapa, tahu-tahu isinya penuh aja, tiba-tiba datang, bisa nggak? Kata orang ateis itu ya nggak mungkin sih, kan harus ada yang mindahin dan sebagainya. Anda tidak meyakini itu. Bagaimana dengan alam raya yang luar biasa ini? Kok tidak ada pencipta? Maka meyakini adanya pencipta itu jelas, qat'i. Hanya saja memang kita belum melihat sang pencipta. Nanti insya Allah di surga Pak. Amin. Ya. Tinggal kemudian setelah kita masuk ke situ, ada atau tidak? Ada. Oke. Pencipta itu berbilang atau tidak? Kan itu Pak ya? Kalau pencipta itu berbilang, yang maha kuasa itu berbilang, yang maha dari segalanya itu berbilang, 2, 3, 4 atau tidak terhingga, itu kira-kira rusak nggak Pak? Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau di langit di bumi ada 2 Tuhan, niscaya akan hancur. Ya. Karena semua Tuhan berkuasa. Semua Tuhan itu ya punya kekuasaan yang mutlak, nggak boleh ditawar. Kalau bisa ditawar bukan Tuhan, kan begitu. Kalau ada kelemahan berarti bukan Tuhan. Itu kan logikanya seperti itu. Maka logika kita akan menuntun kepada tauhid. Jadi tauhid itu bukan hanya konsep ideologi, ini adalah sebuah doktrin yang difahamkan Islam, tidak, tapi ini sesuai dengan logika. Logikanya seperti tadi, kita ada dari ketiadaan, pasti ada yang mengadakan itu pasti yang maha kuasa, yang maha sempurna, yang maha dari segalanya. Kalau itu ada 2 nggak mungkin, 3 nggak mungkin, 4 nggak mungkin, apalagi lebih. Maka mau tidak mau kita harus meyakini adanya tauhid. Jelas ini Pak. Namanya setan tuh kadang-kadang membisikkan Pak. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis dari Muslim. Syaitan akan datang kepada kalian dan membisikkan siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini. Maka siapa yang menciptakan Allah. Itu akan seperti itu setan. Ya, maka kita katakan ini batil Pak. Allah itu sang pencipta. Jelas ya? Yang menciptakan ini Allah, yang menciptakan Allah. Berarti Allah itu makhluk. Benar enggak? Kalau dengan logikanya iblis tadi, syaitan tadi, yang menciptakan, berarti Allah itu dijadikan sebagai objek, bukan khalik, tapi makhluk. Jadi pertanyaannya yang salah. Paham gak nih? Jadi pencipta itu khalik, yang diciptakan itu makhluk. Yang diciptakan disebut makhluk. Kok pertanyaannya adalah Allah itu dicipta? Itu pertanyaan udah salah. Allah itu tidak mungkin diciptakan. Allah itu
Khalik. Sejak awal Allah itu tidak mungkin disebut sebagai makhluk. Allah itu pasti Khalik. Ujung dari semua penciptaan yang ada di alam raya ini adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berasal dari satu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Masya Allah. Ya. Makanya tauhid itu sebetulnya masuk logika, Pak. Semua akidah itu masuk logika. Ya. Nah, kalau dua saja tidak mungkin, apalagi 3, 4 dan seterusnya. Apalagi itu yang dibuat oleh manusia. Apalagi itu hanya sebutan-sebutan manusia. Dari gunung, batu, bulan, bintang dijadikan sebagai Tuhan selain Allah Ta'ala. Ya. Makanya innama ya annama ilahukum ilahu faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabb-nya, falyamal amalan salihah, maka beramallah saleh dengan amalan yang baik, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi amal itu harus saleh, harus ikhlas. Saleh itu sesuai dengan tuntunan Nabi, ikhlas itu harus tulus, tujuannya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, Allah tidak menerima amalan kecuali yang khalisan shawaba, yang ikhlas dan benar. Ikhlas itu untuk Allah, benar itu sesuai tuntunan Nabi. Ini penting, Pak. Ikhlas itu la ilaha illallah, sesuai tuntunan Nabi itu Muhammadur Rasulullah. Oh, ini jihadnya luar biasa, Pak. Kalau ngucapin sih mudah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi menjauhi apa yang Allah larang dari sekutu-sekutu dari Allah Azza wa Jalla ini butuh perjuangan. Sebagaimana Muhammadur Rasulullah itu butuh perjuangan. Ya. Karena perkara-perkara baru dalam agama itu merusak agama. Karena manusia itu ya, dia punya sifat berinovasi. Ya, berinovasi. Membuat apa? Yaitu sebuah pemikiran manusia. Ya. Kalau untuk perkara duniawi, wah silahkan, Pak. Mau bagaimana Anda berinovasi? Ya, punya motor, ya, bannya 3, boleh, Pak. Ya, jadi bemo, ya. Motor bannya pakai yang gede, boleh, yang kecil, biarin aja lah, yang penting nggak mengganggu. Ya. Masjid, silakan. Ya, modelnya apa, silakan. Karpetnya hijau, merah, ungu, silakan, Pak. Ya, selama tidak dilarang oleh agama, monggo. Berinovasilah. Ya, makan, saya seneng makan ini, campur ini, silakan, Pak. Ini campur apa? Nasi, wah itu kan produk lokal, Pak. Double karbo. Silakan, sambal ini ditambah ini, silakan, Pak. Kopi, ada kopi ini campur ini, silakan berinovasi. Tapi dalam perkara agama, tutup. Kenapa demikian? Karena kalau itu dibolehkan, itu dibiarkan, maka akan hilang agama itu. Benar nggak? Kalau itu dibiarkan, maka Islam yang mana? Islam itu yang mana? Ikan hilang. Dan orang itu punya kebiasaan, ya, punya kecenderungan mengikuti itu manusia, Pak. Ya, ada kecenderungan mengikuti kebiasaan. Ada klinik, ada sebuah observasi, sebuah klinik kesehatan, sendalnya itu dilepas, Pak. Padahal yang benar sendalnya boleh masuk. Tapi gara-gara sendalnya banyak di situ, akhirnya dia lepas.
manusia itu memang ngikutin kebiasaan. Kalau ke toilet umum, antum lepas sendal apa enggak? Enggak. Enggak kan? Tapi kalau ke tempat tertentu dilepas. Karena di situ kebiasaan terjadi. Dan masyarakat itu memang punya kebiasaan. Hanya saja kebiasaan masyarakat itu lama-kelamaan jadi sebuah legalitas. Dan kita tahu bahwa masyarakat itu kadang-kadang melakukan kebiasaan yang boleh, kadang-kadang tidak. Kebiasaan itu kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Ya, kalau orang Eropa kebiasaannya melakukan mungkin pergaulan bebas, minum minuman keras, cebok nggak pakai air, Pak. Bener nggak? Salah satu hal yang berkesan pada Piala Dunia Qatar itu cebok pakai air, Pak. Bayangkan, Pak. Antum cebok nggak pakai air gimana, Pak? Mereka udah biasa. Itu menjadi sebuah kebiasaan. Orang-orang Eropa puluhan tahun mereka nggak cebok pakai air. Begitu di negeri Islam seperti ini ya. Dan itu lebih bersih. Ya, nah, ini kebiasaan. Nah kadang-kadang manusia itu mengikuti kebiasaan. Disitulah kenapa harus ditutup celah-celah, ya, berinovasi dalam agama. Maka apa yang bukan berasal dari Nabi, apa yang bukan berasal dari ajaran salafun saleh, maka bukan ajaran berikutnya. Ya. Wabil khusus dalam perkara ta'abbudiyah. Dalam perkara apa? Ta'abbudiyah, ibadah atau ajaran. Itu. Yang diklaim itu bagian dari ajaran Islam. Ya. Dan di sinilah jadi banyak hal. Antum boleh Pak bersolawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya, mutlak, silakan. Tapi Anda jangan menganggap setiap masuk rumah solawat 3 kali misalkan. Begitu buka pintu, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan menganggap itu bagian dari Islam. Kalau itu dianggap sebagai sebuah ajaran dari Islam, apalagi diajarkan kepada orang lain, padahal Nabi tidak mengajarkan, maka ini menjadi ajaran yang ditambahkan. Semudah itu sebetulnya konsepnya. Jelas Pak? Tapi Anda sholawat itu nggak dilarang. Silakan bersolawat. Silakan Anda membaca surah Al-Baqarah setiap malam. Silakan Anda membaca surah Ar-Rahman karena kecintaan. Silakan. Tapi jangan itu dianggap sebagai sebuah bagian dari ajaran Makanya 3 orang, ada 3 orang sahabat, dia datang kepada Aisyah bertanya tentang amalan Aisyah di rumah, apa amalannya? Oh Rasulullah kalau sholat itu begini-begini, amalan luar biasa. Nah, maka mereka menganggap ini belum ada apa-apanya dengan Nabi. Orang pertama mengatakan saya tidak akan menikah. Yang kedua saya selalu puasa setiap hari. Yang ketiga saya akan qiyamul lail setiap malam. Itu baik semua nggak Pak? Niatnya baik semua. Karena menikah itu tetap mau nggak mau ada kesibukan. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad raqiba al-bahr." Apabila seorang hamba itu dia menikah, maka dia sedang menaiki bahtera, luas samudera. Disibukkan dengan anak, disibukkan dengan istri, disibukkan macam-macam. Antum jadi orang tua sibuk nggak Pak? Beda waktu lajang ya Pak ya. Nah, nggak ada tuntutan ini, nggak ada tuntutan itu, punya duit punya sendiri. Begitu sekarang pikir daftar ulang ya Pak ya. Itu kebutuhan sebagai seorang ayah, mau tidak mau harus mencari. Sehingga sahabat ini ingin fokus ibadah, udah nggak usah nikah. Tapi itu dijadikan sebagai ajaran Islam. Nah, ini loh lebih baik begini. Niatnya baik, tapi menganggap itu yang afdol ini bahaya kalau nanti jadi sebuah ajaran.
Yang kedua, puasa setiap hari. Karena mentok di dalam Islam, puasa itu paling afdol adalah puasa Daud. Sehari berbuka, sehari tidak. Yang satunya lagi, qiyamul lail, semalam suntuk terus setiap hari. Nah, niatnya baik, Pak. Tapi jangan mulai habis isya sampai subuh setiap hari. Ya. Maka Rasulullah SAW keluar kepada mereka, apakah kalian mengatakan ini dan itu? Ya. Adapun aku menikah. Ya. Aku sholat malam dan aku tidur. Aku puasa ada kalinya tidak. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggan dengan sunnahku maka bukan bagian dariku. Itu, Pak. Ya, makanya ibadah itu harus mencontoh. Karena memang manusia itu punya kesenangan untuk berinovasi. Silahkan Anda berinovasi dalam hal wasilah. Ya. Ini alatnya atau pendukungnya itu silahkan, Pak. Ya. Pendukung ibadah itu nggak apa-apa. Karpet boleh, ya, masjid biar nyaman boleh Anda berinovasi. Tapi ibadahnya jangan. Ya, seperti itu. Haji pakai pesawat silakan. Ya, kajian pakai mikrofon silakan. Karena itu bukan ibadah. Nah, itu adalah wasilah. Nah, karenanya, Masya Allah, ayat ini dikatakan oleh Imam Fudail bin Iyad, ibadah itu harus ya ikhlas dan mengikuti Rasulullah SAW. Nah, dan perkara ikhlas ini luar biasa. Ya, sampai seorang Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Tidaklah ada apa yang aku obati lebih sulit daripada niatku. Karena hati itu dikatakan qalbun yataqallabu, berubah-ubah. Qalbun disebut qalbun karena yataqallabu, berubah-ubah. Kadang-kadang lurus, kadang-kadang ini, maka perlu diperbaharui niat kita. Butuh dijaga niatnya. Diceritakan tentang ya, Ali ya, Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi cucunya Ali bin Abi Thalib. Ya. Ada kebiasaan sedekah sembunyi-sembunyi di kota Madinah. Dan belum ketahuan siapa pelakunya. Ada tepung gandum tiba-tiba. Maka baru ketahuan setelah wafatnya Ali bin Husain, ya, cucunya Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika dia wafat sudah tidak ada lagi. Ya, kami kehilangan sedekah sembunyi-sembunyi setelah dia wafat. Dan yang memandikan ternyata melihat ada bekas apa? Kapalan di pundaknya. Kalau orang sering manggul itu ada kapalnya. Masya Allah. Antum manggul 10 kali nggak ada kapalnya, Pak. Kecuali sering sekali. Ini luar biasa. Dan nggak ada yang tahu, Pak. Berarti dia menjaga amalannya agar tidak diketahui oleh orang lain. Ya. Dia berusaha, hanya Allah saja yang tahu. Manusia berusaha, jangan itu. Memang semua amal tidak harus disembunyikan dari manusia. Sholat, ya, puasa, mau ketahuan. Ya. Tapi menyembunyikan amal itu kadang-kadang lebih dekat kepada ikhlas. Karena pujian, sanjungan, kebaikan kadang-kadang itu membuat hati terlena. Ya. Nah, Rasulullah SAW pernah bertanya, siapa yang hari ini telah memberi makan kepada orang miskin? Diam semua. Abu Bakar, saya Rasulullah. Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Diam Abu Bakar.
Karena Rasulullah yang nanya, hari ini siapa yang mengantarkan jenazah? Saya Rasulullah. Tidaklah berkumpul pada satu orang kecuali dia akan masuk surga. Masya Allah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq diam-diam punya amalan. Ya, hendaknya kita punya amalan banget. Ya, diam-diam punya pondok pesantren, Masya Allah. Diam-diam menjadi donatur anak yatim. Ana waqafi bil yatim kata ini. Saya dan anak yatim itu seperti ini, Pak. Yang menanggung anak yatim itu seperti ini di surga. Dekat dengan Nabi. Ada seorang Ustaz, tolong jangan beritahu siapa-siapa. Masya Allah, karena di lingkungan kami ada anak yatim. Ini khusus pendidikan. Nah, jangan beritahu siapa-siapa. Oke. Karena istrinya pun nggak tahu dia. Sembunyi-sembunyi, Pak. Boleh nggak, Pak? Antum bersedekah tanpa diketahui istri? Boleh. Harta antum kok. Yang penting kebutuhan sudah cukup. Gak apa-apa, Pak. Kapan lagi? Jangan cuma diam-diam yang lain. Nah, diam-diam sedekah, diam-diam menjadi Masya Allah. Nah, itu bagus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirki." Allah Ta'ala berfirman, udah belum? Belum, nanti dikasih tahu. Aku, kata Allah Ta'ala, ini hadis qudsi, aku tidak butuh dengan sekutu. Man 'amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi. Siapa yang mengamalkan amalan yang dia berbuat syirik padanya dari selainku, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Rawahu Muslim. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan kesyirikan pada hambanya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ala ukhbirukum bima huwa akhafu alaikum 'indi minal masiihid dajjal. Nabi SAW menyampaikan, maukah kalian aku kabarkan dengan apa yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih itu berasal dari kata yamsah. Ya. Ada beberapa penafsiran para ahli ilmu. Yang pertama, Dajjal itu yamsahul ardh, yaitu akan berkelana ke penjuru negeri dengan cepatnya, maka disebut Masih. Ya. Yamsahul ardh, semua tempat akan disinggahi oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Meruyung tenang nggak? Yang kedua, ya ini yang dihapus, mamsuhul ain, ini yang dihapus matanya, ini yang buta sebelah. Itu tafsiran kedua. Wallahu alam, dua-duanya bisa dipahami, yang tidak saling bertentangan, karena kenyataan Dajjal itu dua-duanya, buta dua-duanya, buta satu, kemudian yang satunya lagi dia bisa berkelana ke penjuru negeri begitu cepatnya. Nah, begitu juga Al-Masih Isa bin Maryam. Ya. Al-Masih disebut sebagai yang mengusap, karena Nabi Isa pernah mengusap seorang yang buta sehingga dia sembuh dari butanya. Ya, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti Nabi Isa pun akan berkelana ke penjuru negeri, ya, bersama Imam Mahdi dan kaum muslimin pada waktu itu. Yang membunuh Dajjal itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Qalu, para sahabat bertanya, ada sesuatu yang lebih dikhawatirkan Nabi daripada Dajjal?
Mereka bertanya, ya. Nabi menjawab, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Yaqumur rajul fayusalli. Seorang dia berdiri salat, fayuzayyin salatahu, dia hias-hiasi salatnya, lima yara min nadhari rajul, karena dia ya, melihat ada yang memperhatikan. Rawahu Muslim. Ya, ini yang bahaya, Pak, karena kadang-kadang orang itu beramal bukan karena Allah, tetapi karena makhluk, karena manusia. Ini harus dihilangkan semua. Ya, dalam hijrah, dalam menuntut ilmu, semuanya harus diikhlaskan untuk Allah SWT. Ada dulu ya? Ada dulu. Nah, ya, jadi ikhlas itu perkara berat, Pak. Maka setiap kali terbetik keinginan untuk dipuji, untuk disanjung oleh orang, jangan, Pak. Harus kita lawan. Ya. Kadang-kadang seorang itu ya, seperti itu. Bahkan sebagian salaf pernah dia telat sholat, sehingga dia di saf belakang, lalu dia malu kalau nanti ada yang negur, Pak. Malu kalau nanti dia ada yang, karena selalu saf depan bertahun-tahun. Tapi setelah itu dia menangis, Pak. Ya Allah, kenapa malunya itu dari manusia, bukan malu dari Allah? Jangan-jangan selama ini saya sholat untuk mempertahankan apa di hadapan manusia. Ini berat nih, masalah ikhlas. Makanya harus lillahi ta'ala. Adzan dulu. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nanti pertanyaan ba'da adzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, karenanya ya, Al-Imam membawakan bab setelahnya, bab minasyirki iradatul insan bi amalihi dunya. Termasuk syirik ketika seorang manusia mengamalkan suatu amalan soleh hanya untuk mendapatkan dunia. Ya. Nah, jadi sekalian ini bab ini Allah berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami penuhi keinginannya. Ya. Tapi nanti di akhirat tidak punya pahala. Nah, dan Syekh kemudian membawakan hadis tentang Abdul Dinar, Abdul Dirham. Ada yang disebut sebagai hamba dinar, hamba dirham, karena orientasinya hanya itu. Ya. Nah, jadi kalau amalan akhirat hendaknya kita ikhlas. Kalau amal dunia boleh nggak, Pak? Ya memang amal dunia itu cari untung, antum jualan, antum dagang, antum nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau amal ibadah, apalagi ibadah mahdoh, ibadah yang murni, maka jangan Anda lakukan kecuali lillahi ta'ala. Apabila ada kecenderungan tuh, kayaknya saya nggak ikhlas, jangan berhenti, justru perangi riya itu. Jangan meninggalkan amal saya nggak usah baca Qurannya, takut riya. Jangan, tetap lanjutin, Pak. Makanya kata Fudail bin Iyad, orang yang meninggalkan amalan karena manusia, maka dia justru dia sedang riya. Emang siapa yang memperhatikan dia? Nah, perangi riya itu, jihad terhadap riya itu, dan tetap berbuat baik. Tinggal kita mensiasati, jangan sampai kita cenderung kepada perbuatan riya. Nah, ada pertanyaan, silakan, Pak. Monggo. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam.
sendiri kadang-kadang memang agak susah dilawan, karena di dalam kita kadang-kadang ada istilahnya ada yang itu tadi bahwa kalau kita mau kadang-kadang kita mau bersedekah tidak bersedekah. Kemudian kalau misalkan terjadi, dia kan tadi dikatakan bahwa itu bisa menghapus. Nah, kalau misalkan terjadi seperti itu, apa yang bisa dilakukan sehingga mungkin terhapus lagi, kita bisa mulai kembali. Baik. Sebetulnya semua orang, Pak, sedang berjihad untuk biar dia ikhlas, Pak. Ya, bukan hanya Bapak, kita semua berjihad, termasuk saya berjihad karena perkara hati itu berat. Hati itu disebut qalbun karena berubah. Loh, itu tadi seorang Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan tidak ada yang lebih berat untuk aku obati daripada hati kan berubah-ubah. Karena memang manusia itu ya punya hati yang bisa berubah-ubah. Ada kalanya dia lagi semangatnya ibadah, udah lempeng, ya, sedekah berapapun lillah, nggak ada yang tahu pun no problem. Tapi kadang-kadang ya, itu manusia, ya, ingin disebut, ingin kadang-kadang kok nama saya nggak disebut, yang lain kok disebut misalkan, itu berat, Pak, itu berat. Makanya udah lillahi ta'ala. Kita takut terhadap ria lebih baik daripada kita pede saya ikhlas. Itu beda. Lebih baik saya takut ya terhadap ria daripada saya pede saya ikhlas. Justru berhati-hati seperti itu. Selama itu ada, itu alarm yang baik, Pak. Dan kita jangan meninggalkan amalan saleh. Amalan yang mau tidak mau nampak seperti sholat berjamaah, seperti Ramadan, kita berpuasa dengan keluarga, gitu, buka bareng, sahur bareng, itu mau ngomong kelihatan, Pak. Itu nggak bisa kita tutupi. Tapi kalau ada amalan yang bisa kita tutupi, usahakan tutupi, Pak. Misalkan Anda memberi kepada orang tua, misalkan orang tua masih hidup, alhamdulillah, Anda sokong orang tua dalam rangka birrul walidain, Anda berikan harta kepada orang tua, udah diam aja, Pak. Ya, karena kadang-kadang ada keluarga, ada kakak, ada adik, seperti itu. Ya. Tapi kalau apa yang Anda lakukan itu bisa menginspirasi orang lain, itu pun boleh ditampakkan. Makanya sedekah itu ada yang sir, yang nampak. Kalau ada tujuan. Pernah Nabi SAW menyampaikan siapa yang punya harta silakan sedekahkan. Karena lagi banyak yang butuh. Lalu ada sahabat yang membawa satu keranjang kurma. Yang lain akhirnya ikut-ikutan, Pak. Tersemangati. Maka Nabi SAW menyampaikan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang membuat teladan yang baik, falahu ajruha, dia mendapatkan pahalanya, wa ajru man amila biha, dan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Misalkan nih, ayo kita mau bikin renovasi masjid misalkan, 2 lantai, itu nggak ada yang maju, Pak. Lalu Bapak, ini gimana ya, pas ada rezeki lagi. Nah, itu boleh. Udah saya pertama nih kasih 200 juta, masya Allah. Yang lain akhirnya ikut-ikutan. Itu nggak apa-apa. Tapi tetap jaga apa? Hati. Bisa jadi kita dapat pahala dari orang-orang yang bersemangat karena kita pun bersemangat. Intinya tetap berusaha lurus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kewajiban kita hanya menjaga dan kita jaga. Ketika
petik keinginan duniawi, keinginan dipuji, kita tampik. Ya, kita tampik, kita nggak mau, kita nggak butuh itu. Yang kita butuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya fana, Pak. Pujian manusia itu berubah-ubah loh. Ya. Sekarang suka, besok benci, itu mudah sekali. Allah tidak, Allah Maha Adil. Ketika kita baik, akan senantiasa Allah perbaiki hubungan kita dengan mungkin itu, Pak. Jadi tetap berjihad, jangan patah semangat untuk menjaga hati. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.